بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tematik. Untuk itu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah dalam menerima materi hari ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar subtema yang ketiga, energi alternatif. Pada pembelajaran ke-1, banyak sumber energi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dari berbagai jenis sumber energi tersebut, ada yang bisa diperbarui dan juga ada yang tidak bisa diperbarui. Salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Pada suatu saat nanti, sumber energi ini akan habis jika digunakan tanpa kendali atau berlebihan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, perlu dicari dan dikembangkan energi alternatifnya. Pada subtema ini, kita akan belajar tentang energi alternatif. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Gaya gravitasi, 2. Cara membuat prakarya parasut, 3. Sumber energi alternatif, 4. Membaca teks biodiesel, 5. Sumber energi alternatif di Indonesia, dan yang keenam, keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif. Baiklah, kita bahas materi yang pertama yaitu gaya gravitasi. Teman-teman, ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Ya, gaya gravitasi adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Gaya gravitasi juga dikenal sebagai gaya berat atau gaya tarik bumi. Menjelang akhir abad ke-17, Newton menemukan hukum gravitasi yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa penyebab benda selalu jatuh ke bawah. Nah, teman-teman, penyebab benda selalu jatuh ke bawah adalah karena adanya gaya gravitasi. Arah gaya gravitasi pada suatu benda selalu ke bawah. Besarnya gaya gravitasi pada suatu benda dipengaruhi oleh ketinggian dan benda-benda. Ahmad dan teman-temannya akan membuat karya untuk menerapkan gaya gravitasi. Nah, mereka mengumpulkan informasi tentang parasut. Ahmad dan teman-temannya sangat tertarik dengan cara kerja parasut. Nah, sekarang kita akan membahas materi cara membuat prakarya parasut untuk membuktikan gaya gravitasi. Cara membuat prakarya parasut.
Langkah-langkah dalam membuat parasut adalah: yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat parasut adalah: 1 selotip kecil, 2 obeng kecil, 3 spidol, 4 gunting, 5 cutter, 6 tas kresek atau plastik, 7 kantong kertas, 8 benang. Cara membuatnya yaitu: 1. Buatlah pola lingkaran dengan menggunakan tutup panci atau benda lainnya di atas tas kresek atau plastik dengan spidol. Yang kedua, guntinglah pola dengan hati-hati. 3. Beri tanda dengan spidol bagian masing-masing tepi lingkaran sebanyak 16 titik sebagai tempat pemberian lubang. Nah, kemudian lubangi dengan obeng kecil titik-titik yang sudah kita tandai. 4. Potonglah benang masing-masing sepanjang 50 cm sebanyak 16 buah. Dan yang kelima, masukkan benang pada lubang yang telah kita buat. Selanjutnya, yang keenam, setelah semua benang dimasukkan, tata kembali benang agar tidak tumpang tindih. 7. Ikat semua benang dan beri pemberat di ujungnya. Pemberat dapat dibentuk sesuai dengan keinginan kalian, misalnya boneka kecil atau benda-benda lain yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Kemudian 8. Badan boneka diikat dengan tali penghubung atau tali gantungan parasut. 9. Sebelum diterbangkan, bentangkan kembali parasut untuk memeriksa adanya tali yang belum terkait atau putus. Setelah semua siap, boneka siap terbang, mengudara, menjelajahi, menikmati petualangan barunya. Dan yang ke-10, setelah selesai mengerjakan, kita terbangkan parasut yang telah jadi tersebut secara bergantian dengan teman-teman kalian. Nah, teman-teman, setelah parasut kalian diterbangkan, maka jatuhnya akan kemana? Pasti ke bawah. Nah, ini menandakan benda yang selalu jatuh ke bawah itu dikarenakan adanya gaya gravitasi. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sumber energi alternatif. Sumber-sumber energi alternatif yang dikembangkan oleh manusia yaitu: 1. Energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas. Di daerah tropis seperti Indonesia, sinar matahari sangatlah melimpah. Pasokan energi matahari yang tidak terbatas ini diharapkan dapat menjadi energi alternatif yang maksimal. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Oleh karena itu, matahari merupakan anugerah bagi manusia dan manfaatnya dapat dirasakan langsung. Dengan menggunakan peralatan canggih, energi matahari dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Misalnya, sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap kantor, atap rumah sakit, atau atap hotel. Dengan menggunakan sel surya, kebutuhan listrik di sebuah rumah dapat tercukupi. Penggunaan listrik melalui PLN pun dapat dikurangi. Teknologi baru tenaga matahari juga sedang dirintis. Energi matahari dapat juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jika teknologi ini berhasil,
Lingkungan sangat diuntungkan karena mobil tenaga surya tersebut bebas polusi udara dan polusi suara. Yang kedua, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang besar. Angin dapat menimbulkan badai yang mampu menerbangkan pepohonan, mobil, bahkan rumah. Oleh karena itu, angin dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Angin menyimpan energi, jadi angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu, misalnya untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Yang ketiga, energi air. Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan menyimpan energi yang besar. Aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran kincir air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. Yang keempat, energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Minyak yang dihasilkan biasa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel. Adapun singkong, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan penggunaan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan nama biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Hal ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya, sehingga dihasilkan uap air panas atau geyser. Sumber uap air tersebut kemudian dibor. Setelah disaring,
Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Dan yang terakhir atau yang keenam, gelombang laut. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menumbuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Nah, teman-teman, masuk ke materi yang keempat, yaitu membaca teks biodiesel. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi yang dihasilkan dari tanaman ini berupa biodiesel yang berguna untuk menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. Nah, satu, minyak jarak pagar. Minyak dari tanaman jarak pagar termasuk minyak lemak. Minyak lemak yang menjadi bahan baku biodiesel adalah bahan bakar terbarukan karena berasal dari tumbuh-tumbuhan. Potensi terbesar tanaman jarak pagar terdapat pada buah yang terdiri atas biji dan cangkang atau kulit. Pada biji terdapat inti biji dan kulit biji. Inti biji menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel, sumber energi pengganti solar. 2. Pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar. Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel relatif mudah. Untuk menghasilkan minyak dalam skala kecil, cukup dengan mengepres biji jarak yang sudah kering menggunakan mesin diesel 1 silinder, sehingga menghasilkan minyak jarak kasar dan bungkil. Tahap selanjutnya adalah menyaring menggunakan mesin penyaring sehingga dihasilkan minyak jarak bersih. Kemudian dilakukan proses pemurnian terhadap minyak jarak yang sudah bersih sampai menghasilkan minyak jarak murni yang siap dijual. Yang ketiga, manfaat penggunaan biodiesel dari tanaman jarak terhadap lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan, seperti meningkatnya kadar gas penyebab efek rumah kaca di atmosfer bumi. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, pemanasan global adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh seluruh penduduk bumi. Sebagai salah satu sumber energi alternatif, biodiesel dari tanaman jarak dapat dikategorikan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Selain itu, dengan memproduksi dan menggunakan biodiesel dalam skala besar, berarti membuka kemungkinan penanaman kembali lahan-lahan kritis sehingga menambah jumlah sumber penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Materi yang kelima adalah sumber energi alternatif di Indonesia. Sumber energi alternatif di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik. 2. Kotoran ternak sapi yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar dalam wujud biogas. 3. Indonesia juga memanfaatkan panas bumi sebagai energi alternatif. 4. Pada tahun 1996,
Indonesia telah mengembangkan biodiesel sebagai energi alternatif pengganti solar. Yang kelima, Indonesia juga telah mengembangkan mobil yang dijalankan dengan tenaga surya dan listrik. Dan yang keenam, Indonesia telah mengembangkan kereta api yang digerakkan oleh listrik. Kereta itu dikenal dengan nama kereta rel listrik atau KRL. Materi yang keenam atau yang terakhir adalah keuntungan dan kerugian penggunaan energi alternatif. Contoh keuntungan penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. 2. Tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. 3. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. 4. Harga tidak bergantung pada harga dunia. Kemudian contoh kerugian penggunaan energi alternatif adalah 1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi guna mendapatkan energi alternatif. 2. Dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi listrik atau yang lainnya. Dan yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Nah, teman-teman, itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Dan untuk tugasnya, teman-teman silakan membaca teks energi matahari, yaitu selama ada sinar matahari, mobil ini tidak akan kehabisan bahan bakar, ya. Ada di halaman 102 sampai 103. Silakan dibaca dan dipahami. Setelah itu laporan ke Ustazah ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.